Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC mengumumkan serangan langsung ke markas armada kelima Amerika Serikat di Bahrain. Tak hanya Kuwait, Iran juga diduga menyerang pangkalan laut Amerika di Bahrain. Korps Garda Revolusi Islam Iran atau IRGC mengumumkan serangan langsung ke markas armada kelima Amerika Serikat di Bahrain. Serangan dilakukan dengan menembakkan serentetan rudal strategis dan drone. Insiden ini menandai eskalasi konflik di kawasan Teluk yang kian masif dan mengancam stabilitas keamanan. Situasi di Timur Tengah kian memanas, menyusul klaim Iran yang menyerang kapal perang perusak Amerika Serikat di Laut Oman. Serangan tersebut diklaim menyasar bagian pusat komando dan kendali taktis di kapal milik Angkatan Laut Amerika Serikat. Pengaktifan sistem persenjataan strategis di wilayah perairan ini menandai kian tingginya resiko konfrontasi langsung di jalur pelayaran internasional tersebut. Komando Pusat Amerika Serikat, CENTCOM, membantah klaim Iran ini dan menyebut aset milik Iran atau aset militer Iran di laut masih beroperasi dengan aman. Informasi lainnya pemirsa, Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat merekomendasikan kebijakan penghentian perang Amerika Serikat melawan Iran. Rekomendasi tersebut menunjukkan keretakan hubungan antara Partai Republik dengan Presiden Donald Trump soal serangan ke Iran. Dewan Perwakilan Rakyat Amerika Serikat yang dikuasai oleh Partai Republik melakukan pemungutan suara untuk merekomendasikan keputusan penghentian perang Amerika Serikat dengan Iran. Langkah ini menandai keretakan yang terbuka dengan Presiden Donald Trump terkait konflik luar negeri yang kian menimbulkan dampak ekonomi yang kian besar bagi warga Amerika Serikat. Hasil voting pada hari Rabu lalu waktu setempat menunjukkan angka tipis 215 berbanding 208 yang kian menegaskan kecemasan yang meluas di internal Partai Republik sendiri dan terjadi hanya 5 bulan sebelum pemilu setelah Kongres digelar. Adapun pada bulan lalu resolusi Senat untuk mengakhiri perang juga berhasil melewati hambatan prosedural untuk pertama kalinya meskipun undang-undang tersebut belum masuk ke tahap pemungutan suara final. Kendati demikian, keputusan DPR Amerika Serikat ini tidak akan langsung menghentikan operasi militer di Iran karena Senat masih harus meloloskan resolusi tersebut. Selain itu, ketentuan dalam Undang-Undang Kekuatan Perang tahun 1973 yang diajukan oleh DPR secara hukum masih menjadi perdebatan sengit. Namun demikian, sikap baru DPR Amerika Serikat ini menyuarakan kuat kepada publik global mengenai kian terisolasinya Presiden Trump dalam isu perang dengan Iran. Terlebih negosiasi rencana perdamaian sementara masih berjalan lambat di saat ketegangan di Timur Tengah kembali membara. Berbagai sumber, IDX Channel. Sementara itu pimpinan DPR RI menyoroti secara khusus terkait pelemahan nilai tukar rupiah yang terus berlanjut dan menyentuh level Rp18.000 per dolar Amerika pada perdagangan Kamis. Wakil Ketua DPR RI Cucun Samsurijal menilai selama ini Bank Indonesia kerap melakukan intervensi dengan melakukan operasi moneter ketika terjadi fluktuasi terhadap nilai tukar rupiah. Namun saat ini operasi moneter ini belum terlihat dilakukan oleh Bank Indonesia. Oleh karena itu DPR mendorong agar operasi moneter ini dilakukan segera mungkin. Menurut Cucun, dengan disahkan revisi Undang-Undang P2SK menjadi undang-undang, pemerintah maupun Bank Indonesia bisa langsung melakukan operasi moneter ini. DPR merekomendasikan kepada pemerintah terutama Kementerian Keuangan ya untuk segera melakukan konsolidasi fiskal moneter dengan Bank Indonesia. Sama Bank Indonesia juga kita kan udah memahami dari tahun ke tahun bagaimana intervensi Bank Indonesia melakukan operasi moneter ini ketika terjadi fluktuasi rupiah. Nah ini kita belum kelihatan. Kita mempertanyakan dan segera nanti Pak Presiden pasti akan memanggil. Apalagi tadi Undang-Undang P2SK tentang pengembangan penguatan sektor keuangan sudah diputus, bisa melakukan berbagai skema
berbagai kreasi untuk Badan Anggaran DPR RI menyoroti adanya pengalihan fokus anggaran yang dianggap tidak tepat sasaran dalam tubuh Badan Gizi Nasional. Sementara itu pemerintah akan menambah anggaran lembaga penegak hukum untuk memperkuat pelaksanaan program makan bergizi gratis. Badan Anggaran DPR RI menyoroti buruknya tata kelola di lingkungan Badan Gizi Nasional dan menyoroti adanya pengalihan fokus anggaran yang dianggap tidak tepat sasaran. Menurut Ketua Banggar DPR RI, Said Abdullah, dana negara seharusnya dialokasikan sepenuhnya untuk memberikan asupan gizi kepada rakyat melalui program makan bergizi gratis, bukan kepada hal-hal yang tidak berhubungan dengan program MBG. Itu yang saya sampaikan bolak-balik dan fokus kepada makan bergizi gratis, bukan fokus kepada insentif, fokus pada sepeda motor, fokus pada iPad, itu tidak ada hubungan sama sekali. Sementara itu pemerintah akan menambah anggaran lembaga penegak hukum, mulai dari KPK hingga Kejaksaan Agung untuk memperkuat pelaksanaan program makan bergizi gratis. Menurut Menteri Sekretaris Negara Prasetyo Hadi, penambahan anggaran merupakan konsekuensi untuk mencegah terjadinya penyimpangan dan korupsi dalam program prioritas Presiden Prabowo. Ya kalau kemudian nanti itu adalah bagian dari sebuah konsekuensi, ya. Kami pikir tidak ada masalah karena lebih baik kita menambah anggaran untuk mencegah terjadinya tindak pidana korupsi. Pilihannya kan lebih baik seperti itu. Seperti diketahui, Kejaksaan Agung menahan mantan Kepala Badan Gizi Nasional Dadan Hindayana dan mantan Wakil Kepala Bagian Sonjaya dan Ludwig Pusung. Ketiganya diduga terlibat dalam kasus korupsi tata kelola MBG. Tim Liputan, IDX Channel. Sementara itu pemirsa, Kejaksaan Agung terus selidiki dugaan kasus korupsi program MBG yang menjerat Dadan Hindayana dan X2 wakilnya di BGN. Kejagung juga menjelaskan kemungkinan akan ada tersangka baru. Kejaksaan Agung terus menyelidiki dugaan korupsi yang dilakukan ex-kepala BGN Dadan Hindayana CS. Direktur Penyidikan Jampitsus Kejagung mengatakan pihaknya saat ini terus mengumpulkan barang bukti dengan melakukan penggeledahan di sejumlah tempat. Sampai saat ini masih ada melakukan penggeledahan, masih berlanjut di beberapa tempat. Tepatnya di mana nanti kita umumkan, kita belum bisa kita sampaikan sekarang, tapi masih dalam proses pengumpulan bukti-bukti, ya, pengumpulan bukti-bukti dengan upaya paksa penggeledahan di beberapa tempat, masih berlangsung sampai sekarang. Sebelumnya Kejaksaan Agung menetapkan Dadan Hindayana bersama dua wakilnya menjadi tersangka. Ketiganya diduga korupsi tata kelola program MBG di BGN dan kini telah ditahan. Kejagung menjelaskan tidak menutup kemungkinan akan adanya tersangka baru dalam kasus korupsi BGN.